Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, jumlah korban longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terus bertambah. Setelah 6 orang dinyatakan masih dalam pencarian, Selasa petang tim SAR kembali menemukan 1 jenazah korban. Total jumlah korban tewas telah mencapai 31 orang. Inilah evakuasi salah satu korban banjir dan longsor yang sempat dinyatakan hilang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Korban ditemukan tertutup kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Tim SAR menemukan jasad korban banjir dan longsor di Nagari Barung-Barung, Belanti Selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Selasa, 12 Maret, pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi penemuan, petugas menggotong jenazah dengan menelusuri pematang sawah dan bentara jalan setapak sejauh 5 km. Hingga kini, sudah 31 korban banjir dan longsor di Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 5 orang lagi masih dalam pencarian. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah MZen dengan mobil dinas Basarnas. 5 korban hilang lainnya dicari di Kampung Langgai, Kecamatan Sutra, dan Kampung Lumpo, Kecamatan Bayang. Perkembangan operasi SAR di Kabupaten Pesisir Selatan di hari ke-6 pada pukul 16.00, tim sektor Koto 11 Tarusan berhasil menemukan korban dengan jenis laki-laki dan sudah kita evakuasi ke rumah RSUD Enjen di Paino. Dan untuk sektor di Kecamatan Bayam hasil masih nihil, dan untuk di sektor Kecamatan Tarusan hasilnya juga masih nihil. Bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat mengakibatkan sebanyak 1.584 rumah rusak diterjang banjir bandang dan longsor pada tanggal 7 Maret lalu. Banjir dan longsor melanda 14 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat menyebut ada 74.934 jiwa atau 28.329 kepala keluarga terdampak. Rumah yang mengalami rusak berat sebanyak 866 unit, rusak sedang 139 unit, dan rusak ringan 579 unit. Tak hanya itu, sebanyak 28 unit sekolah, 36 sarana ibadah, 2 unit kantor, dan 1 unit sarana kesehatan juga terdampak. Sarana publik lainnya sebanyak 16 jembatan putus, 355 meter jalan rusak, 175 meter penguat tebing sungai juga rusak. 5.437 hektar lahan pertanian terendam dan rusak dengan kerugian secara material hampir 200 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah, mengatakan pihaknya akan mengambil kebijakan terhadap rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan, termasuk relokasi dari bibir sungai yang dianggap sangat rawan banjir dan longsor. Rumah, bangunan, dan juga jalan, nah kemudian juga di rumah masyarakat itu kan juga televisi apa segala macamnya kan, elektroniknya, kemudian juga tempat tidur semuanya kan, barang-barang rumah kan banyak. Ada yang hasil masuk ke dalam, kemudian juga ada yang runtuh dan macam-macam. Jadi kerusakan rumah kan tadi ada lebih kurang ada puluhan ribu kan yang rusak. Saat mengunjungi wilayah terparah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto menyebut, 5 dari 12 daerah di Sumatera Barat yang dilanda banjir dan longsor Kamis 7 Maret lalu berstatus tanggap darurat selama 14 hari. Suharyanto menyebut, banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat tergolong masif. Kepala BNPB sempat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tentang bencana alam dengan Gubernur Sumatera Barat dan sejumlah kepala-kepala daerah yang dilanda banjir dan longsor di Kota Padang, Sumbar pada Senin 11 Maret siang. Penetapan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024. Mudah-mudahan tanggap darurat ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berbarengan dengan penanganan korban yang terdampak di kebutuhan dasar. Ini juga secara paralel kerusakan baik rumah masyarakat, aset-aset masyarakat maupun infrastruktur ini pun kita perbaiki secara bertahap.
Gelombang tinggi 2 hingga 4 meter juga diperkirakan akan terjadi di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung dan Selat Sunda. Ini sebenarnya Indonesia masih dalam periode musim hujan beberapa wilayahnya, gitu. Jadi masih potensial terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan berdurasi panjang. Jadi tapi dalam waktu rentang 3 hari hingga seminggu ke depan, beberapa wilayah tersebut yang cukup potensial untuk terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ya, dari pantauan terakhir kami, perakiraan gelombang tinggi masih perlu diantisipasi dengan gelombang tinggi di atas 2,5 meter hingga 4 meter, yaitu di wilayah perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian Selat Sunda bagian barat dan selatan, lalu sepanjang perairan sebelah selatan Jawa hingga Bali, Selat Bali, kemudian wilayah sekitar Laut Flores. Dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini, bencana hidrometeorologi marak terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Kewaspadaan dan mitigasi bencana diperlukan agar tidak jatuh korban jiwa. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.